Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng dengan saya Mang Dayung. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Wajah-Wajah Setan, karya Abdullah Hararab. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tak ada apa-apa lagi selain bayangan pepohonan itu. Miranti baru saja akan menutup tirai jendela dan bermaksud untuk tidur saja. Ketika petir menyambar di tengah kepekatan malam yang gelap gulita, Miranti terkejut bukan main. Ia pegangi tirai kuat-kuat sehingga kaca jendela tetap telanjang di depan matanya. Sambaran kilat yang kedua kali tidak mengejutkan, hanya menakjubkan. Kilat itu bersinar cukup lama, cukup pula bagi Miranti untuk melihat segala-galanya. Tanaman bunga yang setengah rebah di perkarangan, pepohonan yang tegak dengan tangguh, lapangan rumput, jalan setapak yang mendaki, lalu tumpukan batu-batu besar di bibir bukit. Altar tampak menyala. Bukan menyala melainkan terang benderang dalam jihatan lidah petir. Dan di belakang altar di tonjolan batu yang paling tinggi, sosok tubuh yang sudah pernah ia lihat muncul sekilas. Tinggi kekar dan hitam, dengan sepasang tanduk di kepala, berdiri lurus menghadap Miranti. Ia melihat sepasang mata besar yang merah menyala, yang kemudian lenyap bersama hilangnya petir lalu. Perlahan-lahan, hujan pun turut mereda. Tergetar Miranti karena perubahan suasana yang mendadak itu. Suara riuh rendah di luar rumah lenyap begitu saja. Tinggal sepi yang menganga, seperti ada roh-roh jahat tertegun dalam kegelapan. Ingin rasanya Miranti lari dari jendela, bersembunyi dalam pelukan Ratno di kamar tidur. Wahai, mengapa begitu lelap suaminya? Tiap kali Miranti dihadapkan pada cengkeraman iblis yang menggapai dari luar sana. Betapapun Miranti mencoba, kakinya tetap saja terpaku di lantai. Bahkan tangannya yang menyikap daerah jendela tak mampu ia gerakan sama sekali. Nafasnya mendesah-desah, mengeluarkan uap putih yang segera mengendap di permukaan kaca jendela. Namun matanya yang terpentang lebar masih dapat melihat perkembangan yang terjadi di luar karangan. Kemudian di sepanjang perbukitan, meskipun pucat, cahaya rembulan yang kembali muncul cukup lantang menyuarakan kekuasaannya. Kabut tipis seperti sutra putih merayap di atas rembutan, merangkak meluas jauh mata memandang. Tiba di bibir bukit yang ketinggian, kabut itu tampak dengan susah payah merangkul tumpukan batu-batu hitam, terutama batu yang paling menonjol, kuat, dan menjulang ke langit biru. Berkedip mata Miranti seketika. Ada sesuatu di sana. Agak ke sebelah kanan tumpukan batu misterius itu. Sesuatu itu bergerak lambat, memanjat sebuah batu besar dan lebar. Mulut Miranti terbuka lebar, ingin menjerit karena kaget. Manakala sesuatu itu berdiri tegak, memandang kian kemari, dan berhenti tepat ke arah rumah yang didiami Miranti bersama suaminya. Ketika sesuatu itu bergerak turun, Miranti terengah. Komat-kamit mulutnya membaca apa saja yang teringat untuk mengusir ketakutan yang kembali mendera. Sesuatu itu, makhluk berwujud manusia, berjalan tersaruk-saruk dengan kaki-kaki tenggelam dalam pelukan kabut, suram, hitam, menjurus langsung ke tempat Miranti mengintip, di balik jendela. Tidak, jangan. Tahu-tahu saja mulut Miranti dapat bersuara setelah keluh sejenak tadi. Jangan dekati aku, jangan kesini, jangan. Nalurinya untuk menyelamatkan diri menggerakkan otot-otot Miranti yang tegang kaku. Saraf-sarafnya mulai bekerja
Demikian pula pembuluh darah serta denyut jantungnya tampak sadar. Tirai yang ia cengkram terlepas dan ia bertindak mundur. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4, sambil berbisik mohon perlindungan. Ratno, Ratno. Kemudian disusul dengan putaran tubuh, gerakan kaki yang semakin cepat, berlari ke kamar tidur, seraya berteriak histeris. Ratno, Ratno. Ratno terbangun bukan oleh teriakan istrinya, melainkan oleh terkaman tubuh Miranti yang terbang ke atas ranjang, lalu memeluk suaminya dengan sekujur tubuh bergetar hebat. Setelah mengucek-ucek mata sebentar, Ratno menggapai tombol lampu. Kamar tidur terang benderang, menyilaukan. Ratno terkesiap melihat wajah istrinya yang pucat seperti kertas itu, basah bersimbah peluh dingin. Ada apa, Mira? Dia menuju kemari. Miranti mencercau gugup. Tahu banyak orang sehat walafiat yang mendadak gagu. Dia siapa? Hantu, Ratno. Astaga, Mira. Ratno perlahan-lahan dapat menguasai dirinya. Kau membuatku kaget saja. Hantu? Sejak kapan kau percaya pada hal gaib yang menggelikan itu? Tak ada hantu, Mira. Tak. Ada di luar pintu. Apa? Ratno hampir saja tertawa. Namun iba, kasihan melihat istrinya yang sangat ketakutan itu menekan keinginan konyol itu. Ia menarik nafas pantang, kemudian bangkit dari tempat tidur. Baiklah, ia berkata lembut. Akan kulihat sebentar. Jangan, Ratno. Miranti ketakutan. Alah, paling juga bayanganmu saja. Kalaupun mencuri, kukira ia itu terlalu nekat menyatroni rumah di mana aku menetap. Ratno tersenyum dan berjalan keluar kamar tidur. Seketika terbayang masa-masa mereka masih menetap di tempat kediaman mereka yang lama. Tempat yang sumpek, semrawut, dan rawan. Tempat di mana ia sering ikut keluar ronda malam. Sering memergoki maling, bukan menangkapnya dengan tangan sendiri. Mau tidak mau selagi berjalan ke pintu depan, otot-otot lengan, dada, serta paha Ratno mengembang oleh dorongan naluri, membela diri. Diam-diam, Miranti menguntit di belakangnya. Bukan karena ingin ikut, melainkan semata-mata karena tidak mau tinggal sendirian di kamar tidur. Ketika Ratno menjangkau pegangan pintu, Miranti menyambar lengan suaminya. Ratno sampai kaget sendiri. Hampir marah. Namun naluri ingin melindungi menekan kemarahannya itu jauh ke sanubari. Berdirilah diam-diam di belakangku, ia berbisik. Lalu jemarinya menyentuh anak kunci, sementara tangannya yang lain mengintip lewat celah-celah tirai jendela yang sedikit tersingkap. Kegelapan di luar telah diterangi bulan yang semakin benderang. Mana lampu beranda ikut pula menerobos kabut. Ia melihat sesosok tubuh kehitam-hitaman mendekat dari arah perbukitan dan berjalan sejajar dengan pagar perkarangan pavilion. Ratno bergerak cepat dan terampil. Kunci pintu disentak berdera dan pintu direnggut terbuka. Dengan satu kali lompatan, ia telah berdiri di beranda seraya berseru lantang. Berhenti, siapapun kau adanya. Terdengar seruan kaget. Lantas sosok tubuh kehitam-hitaman itu berhenti. Hanya selangkah dari pintu pagar, di belakang Ratno, Miranti bergidi. Selama beberapa detik, ia pejamkan mata dan berdoa semoga makhluk itu mengabur menyerang ia dan suaminya.
Siapa kau? Ratno bertanya kejam. Sepi menyentak sejenak. Miranti hampir jatuh pingsan. Lalu, saya juragan. Terdengar jawaban Parau. Siapa? Pardi. Seketika itu juga, Miranti membuka kedua belah matanya, lalu berdiri tegak di samping Ratno. Bersama-sama menatap sosok tubuh kehitaman yang tampak tegak dengan gelisah di luar pagar. Karena belum yakin, Ratno mendengus. Mendekatlah, supaya aku dapat melihatmu. Sosok tubuh itu bergerak ragu-ragu ke pintu pagar, membukanya dengan suara berderit, kemudian melangkah memasuki pekarangan. Dalam sekejap, ia telah berdiri di hadapan kedua orang muda itu. Gelisah dan ketakutan tergambar di wajahnya yang kehitam-hitaman. Lampu beranda menerangi sekujur tubuhnya. Ia tidak saja berkulit kehitam-hitaman, tetapi juga berpakaian warna gelap. Pantaslah penampilannya menakutkan ketika muncul dari balik kabut. Namun, meski telah mengenali laki-laki itu sebagai pelayan di rumah induk semangnya, Miranti belum puas. Ada apa kerjamu di luar? Ia mendesah, lirih. Iya, apa kerjaanmu di luar? Ratno mengulang-ulang pertanyaan istrinya, curiga. Saya baru pulang juragan, jawab orang itu. Dari kebun. Kebun siapa? Ya, kebun siapa lagi? Kebun Pak Kutil. Tentu, saya. Mengapa larut malam begini? Oh, saya pulang sore juragan muda. Tapi mendadak hujan turun begitu saja. Derasnya bukan main. Dinginnya, wah. Orang itu menggigil dan merapatkan sarung belekat yang terbeli di lehernya. Lantas saya berteduh di tengah jalan. Ada ceruk yang lebar dan hangat. Hampir-hampir saya ketiduran. Kemudian hujan tahu-tahu berhenti. Lalu saya... Kau datang dari arah sana. Mengapa? Tanya Miranti bernafsu, seraya menuju ke bibir bukit, di mana terletak tumpukan batu-batu hitam misterius yang kini seolah berkumpul diam-diam, mengintai pembicaraan mereka dari kejauhan. Saya suka memilih lewat dari situ juragan. Ada jalan setapak, curam, dan berbahaya memang, tetapi lebih singkat. Dan sekalian melatih mental saya. Ia tersenyum sumbang. Biar sudah tua, saya ingin sehat dan gagah seperti juragan muda. Ia menunjuk dengan sopan ke arah Ratno yang tinggi kekar dan berdiri kokoh di samping Miranti yang kucil mungil. Miranti mendengus. Tidak tahu lagi apa yang akan ia utarakan. Ratno demikian pula. Ia merasa puas telah membuktikan pada istrinya bahwa tidak ada hantu di dunia ini. Miranti tidak perlu takut lagi. Yang mereka hadapi bukan bola pencuri, melainkan pelayan laki-laki induk semang mereka sendiri. Tidak perlu dicurigai sama sekali. Boleh saya pergi juragan? Saya letih dan ingin tidur. Ratno mempersilahkan. Laki-laki itu membungkuk sopan, kemudian berlalu ketika ia menutup pintu pagar. Orang itu membungkuk lagi. Baru setelahnya ia bergegas pergi ke bagian belakang rumah besar itu, di mana ia punya kamar dengan kunci tersendiri. Ratno mengawasi istrinya. Puas? Ia tersenyum. Miranti geleng kepala. Apalagi Mira? Aku masih curiga padanya.
Wah, kukira. Tetapi, marilah kita ke dalam dulu. Dingin sekali di luar sini. Ia menarik istrinya ke dalam. Ia menurut saja bagai kerbau di cucuk hidung. Dengan wajah tetap kelihatan tidak puas dan mata kosong mengambang seakan terhipnotis. Ratna memaksanya supaya tidur saja, tetapi Miranti menolak. Ia muncul tidak lama setelah aku melihat makhluk itu. Gumamnya serius. Makhluk apa? Makhluk hitam bertanduk dengan mata merah menyala-nyala. Hei, itu lagi. Apakah Parti bertanduk? Tidak. Matanya merah. Tidak. Jadi, tanya lagi. Ada sesuatu di sekitar tempat ini. Ratno, telah lama aku memikirkannya. Tetapi kau terlalu menganggap sepele, menganggap remeh. Malah kukira kau menganggap aku sudah berotak miring. Jangan menyela dulu. Dengarkan aku, Ratno. Aku tidak menyukai tempat ini. Kita harus pindah. Ratno ternganga, tak bersuara. Apa jawabmu? Miranti mendesak, tak sabar. Aku letih, Mirah. Kurang tidur. Dan kau sedang hamil muda. Itu sebabnya kau suka berpikir yang bukan-bukan. Dan itu lagi. Miranti mengentakkan kaki ke lantai, kesal. Lantas, apa maumu? Pindah. Tempat ini enak. Semua yang kau perlukan tersedia di rumah ini. Dan bukankah kau pernah berkata, Pak Kutil dan istrinya begitu baik hati, begitu pengasih, sehingga kau benar-benar merasa menemukan kasih sayang orang tua yang tidak kau peroleh lagi semenjak ayah ibumu meninggal. Tempat ini membuatku takut, Ratno. Takut apa, Mirah? Makhluk itu. Alah, Mirah. Kau percaya si Pardi ya? Miranti menukas. Ia selama ini tidak banyak bicara, bahkan jarang terlihat. Itu karena ia tahu diri, dan soal jarang terlihat, karena ia tidak saja sering diperbantukan di rumah Pak Abu yang tinggal seorang diri itu. Melainkan juga, seperti ia ceritakan tadi, harus sering pergi mengurus kebun Pak Kutil. Aku tidak yakin, pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Wah, apa pula itu, Mirah? Entahlah, pokoknya sesuatu yang semata-mata ditunjukkan padaku. Apa? Aku tidak tahu. Namun aku begitu takut. Jangan-jangan memang ia sendiri makhluk jahat bertanduk dan bermata merah menyala bagi api neraka itu. Aku tak percaya hantu. Benar, oleh karena itu, apa yang aku lihat muncul mengerikan di tonjolan batu yang paling tinggi itu bukan jelmaan roh jahat, melainkan buatan Pardi sendiri. Bagaimana caranya? Yang jelas, ia punya maksud-maksud jahat. Mira, kau terlalu menaruh curiga. Dan Ratno berpikir sebentar. Sesuatu membuat kepalanya mendadak dingin dan pikirannya jernih. Lebih-lebih lagi semenjak melihat mata istrinya yang panik serta suaranya yang begitu bernafsu. Kukira pendapatmu masuk akal, ujar Ratno. Berubah pikiran dengan tiba-tiba saja. Miranti yang sedang tergujang perasaan tidak menyadari perubahan yang terjadi begitu cepat. Dengan serius dan sama bernafsu, Ratno mendesah. Aku akan menyelidiki orang itu. Tetapi Mira, selagi kecurigaanmu belum terbukti, kumohon, janganlah berpikir untuk pindah. Tetapi aku... Nanti dulu, Mira. Ingat, kita belum lama di sini. Pindah begitu saja tanpa sebab yang jelas akan membuat tetangga-tangga dan bapak serta ibu Kutil bertanya-tanya. Karena hanya kita berdua orang muda di daerah pemukiman ini. Mereka lantas keliru menduga, lalu tersinggung,
Sakit hati, Mira. Itu tidak baik. Masih ada lagi. Aku belum lama bekerja. Belum sempat kumpul-kumpul uang. Memikirkan pindah dalam keadaan kita sekarang benar-benar membuat kau, pojokan dalam kesulitan. Miranti mendengus. Kau memikirkan dirimu sendiri, tak kau pikirkan Mira. Apakah kau telah mengikuti jejak pejabat lama yang kau gantikan? Mengabaikan istri dan mulai tertarik pada perempuan lain. Hai, apa lagi ini? Ratno tercengang. Miranti melotot, kemudian berlalu ke kamar tidur tanpa menjawab sepatah pun juga. Ratno kebingungan, kemudian menyusul di kamar tidur. Ia berusaha membujuk Miranti, tetapi istrinya tidak mau dibujuk. Ratno kesal sendiri, ikut marah, dan mempersetankan sikap aneh istrinya yang ganjil malam itu. Tempat ganjil malah. Pertengkaran mulut itu berlanjut dalam pertengkaran berupa perang dingin, dan berakhir dengan tidur di ranjang sambil munggung-munggungi. Beberapa hari ini kalian tampak tegang. Bu Enda berkata hati-hati ketika ia dan Miranti tinggal berdua di rumah besar itu. Dan sang induk semang yang baik hati itu dengan sengaja mengundang anak semangnya yang sedang gelisah untuk duduk minum bersama di rumah induk. Sekalian mengisi kesepian ditinggal pergi suami masing-masing. Ratno ke kantor, dan Pak Kutil bersama Pardi turun ke kota, mengambil uang pensiun di bank. Bukannya kau mau ikut campur, Namira? Desa Bu Endah, lembut dan setengah menyalahkan dirinya sendiri. Namun aku dan bapakmu tak enak makan melihat kalian berdua berlaku seperti kucing dan anjing. Ia tersenyum. Jangan lupa, kalian sudah kami anggap sebagai anak sendiri. Miranti mengucapkan terima kasih, ragu-ragu sebentar. Apakah ia harus membukakan rahasia rumah tangganya kepada perempuan tua yang budiman itu? Sambil mengawasi jari jemari Bu Endah yang dengan terampil menggerakkan jarum pada kaos kaki yang ia rajut. Ia kemudian bergumam. Hanya soal sepele saja, Bu. Boleh aku tahu? Tahu salah kalau kau enggan. Bu Enda tersenyum lagi. Hanya ya, tadinya kukira aku dapat membantu. Sepi sejenak, lalu tiba-tiba. Ibu percaya hantu? Apa? Bu Enda kaget. Hampir saja jarum menusuk ibu jarinya. Sekejap kemudian, wajahnya sudah nampak biasa kembali. Pertanyaanmu aneh benar, Namira. Ibu percaya? Desak Miranti. Tentu saja percaya. Mengapa, Bu Endah? Karena selain makhluk nyata, dunia ini juga dipenuhi oleh hal-hal gaib. Bukankah itu tertera dalam kitab suci? Yang disebut gaib bisa saja, dan aku yakin Bu Endah, pasti ditunjukkan pada ciptaan Tuhan semata. Apakah makhluk gaib bukan ciptaan Tuhan, Namira? Itu aku tak... Tetapi makhluk gaib itu seperti apakah rupa dan wujudnya? Tergantung dari sudut apa kita merasakan dan melihatnya. Perempuan tua itu menatap Miranti dengan sorot mata tajam. Kau melihat makhluk gaib? Itukah yang kau maksudkan, Mira? Iya, Bu. Astaga, di mana? Mira menyebutkan tempatnya, kemudian menceritakan suasana serta bagaimana rupa makhluk yang pernah ia lihat. Bu Enda mendengarkan dengan takut, dengan sesekali mengucap sesuatu samar-samar, sesekali geleng kepala, dan pernah sampai mengatakan, setan itu dia, sang penguasa. Ia mengucapkannya begitu samar, sehingga Miranti tidak mendengar.
hanya bercuriga ketika melihat wajah Bu Endah berubah ke merah-merahan, serta matanya kelihatan berkilat-kilat penuh semangat. "Ibu merasakan sesuatu?" Desa Mira ingin tahu. "Oh, hanya kegembiraan." "Mengenai?" Ceritamu itu membuktikan kebenaran yang telah disebut dalam kitab suci tentang adanya penguasa di muka bumi. Jangan bertanya apa-apa dulu. Aku juga sama bodohnya seperti kau dalam soal-soal begituan. Namun aku percaya sesuatu akan lahir dekat kita, dan sesuatu itu diberi pertanda lewat apa yang kau lihat. "Makhluk jahat itu?" Miranti terkejut. "Siapa mengatakan yang kau lihat itu makhluk jahat, anakku?" "Tidak, aku..." "Pernah kau diganggunya?" "Tidak." "Jadi, ia baik. Selama ia tidak mengganggu, ia tidak jahat." Bu Endah berkata khidmat, melihat anak semangnya kebingungan. Ia mengalihkan percakapan pada hal lain. "Oh ya, sambil lalu, aku ingin tanya padamu. Apakah kamu mencurigai si Pardi, Mira?" "Bu, aku..." Miranti terpojok. "Tak usah cemas. Ia hanya pelayan di sini. Tenaganya pun tidak begitu kami perlukan, kecuali di kebun. Dan sesekali menemani Pak Abu yang sudah tua itu. Kalau ada sesuatu yang tak dapat dilakukan Pak Abu seorang diri, memang belakangan ini Pardi jarang sekali di rumah. Kukira ia memperoleh seorang majikan baru secara diam-diam, tetapi tidak memberitahu. Ia memang suka berlaku aneh-aneh. Tetapi bertandu dengan mata merah bernyala, kedengarnya menggelikan." "Apa saja yang aneh-aneh dari kelakuannya, Bu?" Tak jelas benar. Di dekatku, ia biasa-biasa saja. Hanya kalau ia sudah jauh dari rumah ini dan sering berkumpul dengan orang-orang kampung tak jauh dari lembah. Ku dengar ia sering berbuat aneh. Aneh macam apa, aku sendiri tak jelas. Tetapi setelah mendengar kisahmu yang menakutkan itu, aku kira aku dan bapakmu harus lebih berwaspada. Kaos kaki itu selesai ia rajut, lalu diletakkan di keranjang, di mana hasil rajutannya yang lain telah bertumbuk-tumbuk. Dengan sengaja ia arahkan perhatian Miranti kepada keranjang itu, sekedar untuk mengalihkan bahan pembicaraan dengan halus. 8 setel kaos kaki dan kaos tangan. Cukuplah, Namira. Untuk apa, Bu? Astaga, kandunganmu tak lama lagi akan lahir, bukan? Bu Endah pura-pura tersinggung. Untuk anakku. Miranti terkejut telah lama ia perhatikan kesibukan induk semangnya merajut. Namun tak pernah ia duga hasil rajutan itu untuk anaknya. Terutama yang mengherankan dia, karena bentuknya yang ganjil. Aduh, Bu, aku sangat berterima kasih. Ia memegang tangan perempuan itu dengan perasaan terharu. Tetapi apa, Namira? Dari dulu kuperhatikan hasil rajutan itu ya agak aneh. Yang mana kaos kaki, yang mana kaos tangan. Hampir serupa bentuknya. Dan apakah tidak terlalu panjang lengannya, Bu? Jadi, tak ada beda kaos tangan dan kaos kaki. Bu Endah mengernyitkan dahi. Ya ampun, rupanya hal itu baru kusadari sekarang. Maklum sudah tua bangka, sudah lama tidak mengerjakan hal yang serupa. Untung kau ingatkan. Nah, untuk apakah ini cocok dipakai? Kaos kaki saja, Bu, tetapi kebanyakan. Biarlah. Lagi pula, Bu,
Miranti mengamati salah satu kaos di tangannya. Lengannya yang kepanjangan ini dapat sebagai pengganti kaos. Cuma ya bu, apa bentuk ujung pada kaki nantinya tidak terlalu bundar? Biar saja nak, agar jari-jari kaki si kecil tidak terjepit. Ia mengambil benang raju. Jadi aku akan memulai lagi membuat kaos tangan. Tetapi nanti dulu. Wah, apa itu? Dari dapur. Biar kulihat bu. Miranti bangkit dan bergegas pergi ke dapur. Rupanya Bu Indah menjerang air dan lupa matikan kompor. Air di periuk telah habis kering dan kasar periuk harus mengering. Tinggal warna kehitam-hitaman yang mengepulkan asap berbau pesing. Dengan bantuan selai lap, Miranti mengangkatkan periuk dan meletakkannya di atas meja perabotan yang permukaannya terbuat dari porselen. Waktu memadamkan kompor, perhatiannya tertarik pada bahan-bahan masak di dekatnya. Ada setengah periuk susu, rempah-rempah, kemudian setumpuk maru di atas sebuah piring. Rempah-rempah itu baunya bukan main, sehingga kepala Miranti agak pening. Ditambah sebagian maru itu belum mengering benar, sehingga tampak darah masih kental meleleh di tengah-tengah piring. Ia tahu, semua itu disediakan untuk nanti diberikan kepadanya seperti biasa. Rasanya ia ingin muntah. Darah merah kehitaman itu membuat perutnya mengulah. Ia lari ke kamar mandi, dan di sana muntah benar-benar. Keluar dari kamar mandi, perasaannya lebih enak. Ia berpaling ke arah lain waktu melewati dapur, dan karena perbuatannya itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh lewat sebuah pintu gudang yang agak terbuka. Mula-mula, ia terkejut dan menduga ada banyak wajah-wajah mengerikan mengintai dari dalam kegelapan gudang. Ia tertegun, tak dapat bergerak. Matanya melotot, menunggu dengan ngeri kalau wajah mengerikan itu muncul dan menyerangnya. Namun, saat demi saat berlalu tanpa terjadi apa-apa. Tidak ada suara apa-apa dari gudang, tidak ada gerakan. Dan ketika mata Miranti terbiasa dengan kegelapan yang temaram di bagian dalam gudang, lewat pintu dari tempatnya berdiri, ia melihat apa yang disangkanya wajah-wajah mengerikan. Ternyata cuma topeng-topeng belaka dengan cat warna-warni yang simpang siur sehingga tampak mengerikan. Topeng-topeng itu banyak sekali jumlahnya, bergantungan pada baku di tembok gudang. Periuk-periukku pasti yang... apa kerjaanmu di situ, Namirah? Tahu-tahu saja Bu Indah telah berdiri di pintu masuk ruang tengah, memperhatikan Miranti. Mata perempuan itu bergelat ganjil. Sekejap cuma. Lalu ia berjalan mendekati Miranti. Kau tentu terkejut melihat benda-benda busuk itu. Ia berkata lunak seraya, menutupkan pintu gudang cepat-cepat. Miranti menarik nafas, lalu menguru dada, sehingga paru-parunya terasa lapang kembali. Buat apa topeng-topeng mengerikan itu, Bu? Tanyanya setengah berbisik. Mana aku tahu, merunggut Bu Indah gusar. Itu pekerjaan si Pardi, katanya sih, untuk dijual kalau turun ke kota. Tetapi nyatanya ditumpuk saja, mengotori gudang. Bu Indah kelihatan sangat gusar. Kalau besok ia tidak memindahkannya, akan kubakar semua topeng-topeng busuk itu. Seolah tidak menyukai persoalan ini, ia menoleh ke arah dapur. Katanya, jadi periku yang rusak tambah satu lagi ya? Ia angkat bau, menarik Miranti kembali ke tengah rumah induk seraya, berkata takjub. Biarlah, masih banyak yang lain.
Namun percakapan mereka tidak menyenangkan lagi. Pemandangan di dapur, kemudian di gudang telah membuat perasaan Miranti tidak menentu. Terutama topeng-topeng itu mengingatkannya pada sesuatu. Apakah ia jelas pernah melihat topeng-topeng sejenis itu di pasar, di toko, atau di sekitar tempat ini? Topeng yang bergerak-gerak, tapi di mana? Kapan? Bagaimana? Bagaimana ia mengingat-ingat setengah mati, namun sia-sia. Akhirnya ia minta diri untuk masuk ke pavilion. Bu Enda tak dapat menahannya. Perempuan tua itu melepas ia pergi lewat pintu penghubung. Begitupun Miranti tidak tampak lagi. Bu Enda bersungut-sungut sendirian. Celaka, celaka. Apa yang harus kuperbuat? Dan ia meraju dengan gugup. Akibatnya, jari telunjuknya tertusuk jarum. Ia tidak kaget atau kesakitan. Ia biarkan bekas tusukan jarum mengeluarkan butir-butir darah. Lalu setelah darah itu hampir menetes, ia bergumam. Abu-abu. Lalu menjilat darah itu. Bekas tusukan tidak tampak sama sekali. Lenyap mengabu begitu saja. Sambil menatap jari jemarinya, ia mengeluh. Topeng. Lalu, wajahnya berubah cerah. Ya, topeng. Mengapa tidak? Pardi dan topeng sungguh cocok. Lalu ia bangkit, berjalan keluar rumah, seraya bergumam puas. Aku harus beritahu dia dan minta persetujuannya. Tak lama kemudian dia menghilang di balik pintu. Salah sebuah rumah yang terdapat di daerah pemukiman terpencil di atas perbukiran itu. Ratno pulang menjelang malam. Ia makan diam-diam ditemani Miranti. Tak seorang pun mereka yang berbicara. Miranti masih terpengaruh oleh apa-apa yang ia lihat siang harinya. Dan yang jelas ia masih marah pada suaminya yang begitu menyepelekan pendapatnya selama ini. Padahal Bu Endah yang begitu tua dan tentunya sudah berpengalaman menyetujui dugaan Miranti bahwa ada makhluk jahat di sekitar mereka. Dan Mira, Ratno bergumam tiba-tiba. Miranti tidak mengangkat muka. Aku sudah menghubungi. Maksudku, tanpa persetujuanmu aku telah menghubungi beberapa orang, teman-teman dekatmu. Untuk? Barulah Miranti angkat muka, memandang suaminya, bingung. Kukira kau kesepian, dan bukankah tiap kali kita merencanakan punya anak, kita selalu mengundang makan seorang dua kawan-kawan baik. Jadi, harap kau maafkan aku. Mereka kuundang untuk makan malam di rumah kita. Lalu Ratno menyebut beberapa nama. Yang tiap nama membuat wajah Miranti yang berubah cerah. Makin cerah dan cerah. Kapan? Ia berbisik pelan. Oleh luapan kegembiraan. Sabtu malam, minggu depan. Oh. Miranti terlonjak dari kursinya, berlari memeluk suami. Alangkah senangnya, telah lama aku merindukan mereka semua. Apa-apa saja yang akan kuidangkan ya. Ia mereka-reka sejumlah nama dan jenis masakan, dan tiba-tiba, seraya meregangkan pelukannya, ia berbisik dengan suara manja. Mengapa kau tiba-tiba begitu baik pada aku, Ratno? Karena aku merasa bersalah. Ratno tersenyum gembira. Aku lupa kau tengah mengandung. Seharusnya aku tidak keras kepala. Dan mengapa pula kita pertengkarkan soal-soal sepele itu? Mereka berciuman sejenak, mesra. Dan
Mira? Ya Ratno? Sekarang, aku akan berjaga-jaga supaya kau dapat tidur nyenyak. Maafkan, selama ini aku terlalu menurutkan nafsu tidurku sendiri. Jadi Mira, mulai malam ini aku akan tahu diri, sehingga kalau makhluk yang kau ceritakan itu muncul. Gue cukupkan ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.